Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin dan anak-anakku, terima kasih sudah hadir di dalam kegiatan webinar siang hari ini, Selasa 23 Maret 2021. Webinar Hari Peduli Sampah Nasional dengan tema Kelola Sampah Menjadi Berkah. Bapak, Ibu hadirin dan anak-anakku, susunan acara webinar pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Memperdengarkan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Penyampaian materi webinar. 5. Doa. 6. Pengumuman. Bapak, Ibu hadirin dan anak-anakku, sebelum acara webinar ini kita mulai, izinkan saya menyampaikan kepada yang terhormat Wakil Wali Kota Malang, Bapak Insinyur Haji Sofyan Edy Djarwoko. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Bapak Suwarjana SEMM. Yang terhormat PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Malang, Ibu Dia Pancaning Palupi SPD. Yang terhormat Ketua Adiwiyata SMK Negeri 6 Malang, Bapak Sulaiman Sulang SSMAP. Yang terhormat Ketua Komite SMP Negeri 11 Malang, Bapak Dr. Irfan H. Junaidi. Yang terhormat pemateri webinar, Ibu Yeni Purwati. Yang terhormat perwakilan Puskesmas Mojolang, Ibu Wawat Watini. Dan yang terhormat Bapak, Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 11 Malang dan siswa-siswi SMP Negeri 11 Malang yang saya banggakan. Bapak, Ibu hadirin dan anak-anakku, marilah kita ikuti kegiatan webinar pada siang hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Malang, beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati Ketua Panitia Kegiatan, hadirin para undangan, dan khususnya para siswa-siswi SMP Negeri 11 yang saya banggakan, serta peserta sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, segenap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya, kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat, lahir maupun batin, sehingga dapat mengikuti kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021. Terkait dengan hal tersebut, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Meskipun dengan keterbatasan dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun ini merupakan bentuk kontribusi positif bagi keberlangsungan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga menjadi salah satu sumber kekuatan Kota Malang untuk kembali memperoleh adipura, di mana hal ini dapat dimulai dari sekolah-sekolah serta lingkungan pendidikan dan warga yang ada di sekitar kita, sehingga lingkungan kita semakin bersih dan indah. Hadirin yang saya hormati, sampah merupakan salah satu masalah yang sangat krusial dan masalah utama kita, khususnya di perkotaan, yang sering dihadapi baik oleh masyarakat dan khususnya oleh pemerintah. Tentu ini harus bersama-sama mengatasi masalah sampah. Daya dukung dan daya tampung tempat pembuangan akhir sangat terbatas, sehingga sampah menjadi masalah yang khusus yang secara spesifik harus ditangani dengan serius. Sedikit kilas balik, untuk kita ketahui bersama, 16 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2005, terjadi tragedi longsornya timbunan sampah di TPA Lui Gajah, Cimahi, Bandung, Jawa Barat, yang diduga karena curah hujan yang sangat tinggi serta ledakan gas metana yang terperangkap dalam timbunan sampah. Longsornya 2, juta meter kubik sampah ini menimpa permukiman yang berada di bawah TPA tersebut. Dan dari kejadian tersebut tercatat lebih dari 147 jiwa terkubur hidup-hidup dan 2 kampung adat hilang dari peta karena tertimbun sampah. Begitu juga bahaya kebakaran, ya, yang kita semua punya pengalaman itu. Tentu saja peristiwa ini bukan bencana yang biasa, tapi sebuah kejadian yang memilukan dan menyayat hati. Sebuah peristiwa bencana yang disebabkan oleh sampah itu sendiri. Dan tentunya peristiwa ini menjadi sebuah pembelajaran kita bersama. Perlu kita ketahui bersama, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, volume sampah per hari di Kota Malang sekitar 600 ton atau setara dengan 130 truk yang tertampung di TPA seluas 15 hektar. Yang saat ini sudah mencapai ambang batas daya tampung maksimal sampah di Kota Malang. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua dan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga kepedulian, peran aktif, dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Alhamdulillah, hal itu sudah ditunjukkan oleh warga Malang betapa giatnya, betapa gigihnya dalam mengelola sampah. Ini saya sampaikan banyak terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang sangat penting adalah bagaimana memberikan pembelajaran, mengedukasi anak didik kita supaya berbudaya hidup bersih, jangan membuang sampah sembarangan, termasuk di sungai. Untuk itu, pemahaman akan pengelolaan sampah yang diberikan di sekolah-sekolah menjadi pendidikan dini yang penting untuk diberikan kepada generasi muda. Ini adalah bagian daripada pendidikan karakter itu sendiri, agar nantinya mereka dapat mengubah mindset untuk menghindari pola beli, pakai, buang. Jadi pola pikir yang reduce, reuse, recycle, replace sebagai upaya guna mengurangi kerusakan lingkungan dan mendorong ekonomi hijau. Kedepannya saya berharap kepada seluruh sekolah-sekolah di Kota Malang, baik SD, SMP, ya, khususnya ya, yang sekarang ada di SMP Negeri 11, agar senantiasa mendorong para siswa untuk lebih berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sampah menjadi barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena sampah-sampah yang sudah dipilah bisa menjadi sumber ekonomi. Misalnya sampah organik bisa menjadi bahan baku pupuk, yaitu kompos. Sampah anorganik seperti botol dapat dijual ke bank sampah. Tidak ada alasan sampah dibuang secara percuma. Sehingga dengan demikian sampah yang dibawa ke TPA Supiturang betul-betul memang tidak bermanfaat bagi kita semua. Oleh karenanya, melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum kita bersama untuk saling bahu-membahu, bekerja sama menciptakan pola hidup bersih tanpa sampah di Kota Malang. Pada kesempatan ini pula saya berpesan kepada anak-anak sekalian agar senantiasa menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, dengan ketat. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, jangan lupa juga meningkatkan imun dengan pola makan yang sehat, dengan pola hidup yang baik, yang bersih, dan jangan lupa berolahraga. Mengurangi aktivitas dan menghindari kerumunan yang kita tidak mengetahui sama sekali risiko yang akan kita hadapi. Sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar bisa kembali bersekolah. Anak-anakku sekalian, jaga terus kesehatan, dan di saat-saat semacam ini kita harus lebih produktif, tetapi harus efektif, efisien dari sisi tenaga, dari sisi waktu, karena memang kita sedang menghadapi satu kondisi pandemi COVID-19. Tetap produktif, efektif, efisien, tetap sehat, dan ekonomi bergerak terus. Hadirin sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sofyan Edi Jarwono yang sudah menyampaikan sambutannya dan membuat kami semakin semangat untuk melangkah lebih lanjut. Bapak, Ibu, dan para hadirin serta anak-anakku yang Ibu banggakan, marilah kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Bapak Suwarjana SEMM. Kepada Bapak Suwarjana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLT, Kepala Sekolah
SMP Negeri 11 Kota Malang. Yang saya hormati semua panitia yang tergabung dalam pelaksanaan untuk webinar kelola sampah dalam rangka Hari Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2021 Maret ya. Iya, 21. Oke. Dan yang saya hormati seluruh peserta pada kegiatan siang hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lewat webinar dalam rangka kegiatan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman panitia, peserta, karena di saat-saat pandemi seperti sekarang ini, kita masih peduli terhadap lingkungan kita masih peduli terhadap masa depan kita, karena kalau kita sudah berbicara tentang sampah, itu mohon maaf, hasil yang didapatkan itu tidak hanya di hari ini, saat ini, atau dalam waktu dekat. Tapi kalau kita sudah berbicara sampah, itu adalah untuk masa depan anak cucu kita. Karena dengan kita bisa memanfaatkan limbah sampah, ya, kita yang pertama kesadaran kita untuk membuang pada tempatnya, kemudian kita memilah-milah, ya, dan yang tidak kalah penting adalah kita untuk mengolahnya, sampah itu bisa menjadi bermanfaat. Kalau kita sudah mengolah sampah berarti manfaatnya sangat luar biasa. Satu, kesadaran untuk membuang sampah dengan memilahnya, kemudian menanggulangi banjir, ya, untuk mengurangi banjir di sekitar kita, penumpukan sampah. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan mana sampah yang bisa diolah kembali dan yang tidak. Nah, belum lagi nanti di masa yang akan datang untuk anak cucu kita, kalau di awal itu kita sudah ada kesadaran seperti itu, pasti generasi penerus kita juga harapan kita bisa bisa mereka sadar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang jelas kegiatan ini juga diikuti oleh siswa juga. Yang untuk siswa ini sangat agar para siswa mengikuti benar. Walaupun toh untuk kegiatan ini belum semuanya penuh untuk semua siswa di Kota Malang mengikuti semuanya. Minimal dari jumlah peserta sekian, itu nantinya akan mengimbaskan, memberi contoh kepada teman-temannya dikala mereka bermain, dikala mereka membuang sampah. Dan harapan kami juga nanti adik-adik juga bisa, mohon maaf, bukan menggurui orang tua, tapi bisa menyampaikan hal-hal yang positif kepada orang tua kita. Bu, Pak, kalau kita membeli sesuatu ya usahakan untuk bungkusnya ya jangan plastik dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat karena di pemerintah Kota Malang sendiri mempelopori bahwa ayo kita usahakan sedikit mungkin, seminimal mungkin, syukur tidak ada sampah plastik, termasuk bungkus-bungkus makanan yang selama ini beredar. Coba dilihat dari kantor-kantor yang ada di pemerintahan Kota Malang itu sudah mulai 2019
itu sudah mencanangkan bebas bungkus plastik. Mohon maaf kalau minuman pun juga tidak yang berbotol plastik. Untuk itu harapan kami juga teman-teman di sekolah, kemudian adik-adik yang ikuti kegiatan ini, tolong sampaikan kepada orang tua kalian bahwa memang sampah plastik itu sangat sulit untuk diurai, sangat sulit untuk diolah kembali, bisa menumpuk, berbahaya juga buat lingkungan, buat tanah, tidak bisa membusuk. Untuk itu kami menekankan ya kepada semua peserta agar diikuti dengan baik, kemudian ayo setelah itu dipraktekkan. Dan harapan saya kepada teman-teman panitia, tolong jangan hanya pelatihan kali ini saja, tapi tolong pantau perkembangannya. Kan mohon maaf para peserta, karena ini webinar, kan ada tercatat juga. Tolong mereka apakah sudah melakukan setelah ini. Mereka sudah mempraktekkan. Jangan hanya pelatihan saja tapi prakteknya tidak. Itu harapan kami. Tolong teman-teman mohon untuk kegiatan ini seterusnya untuk diikuti. Itu harapan kami. Jadi tolong kami tekankan, ikuti dengan seksama, kemudian juga jangan putus sampai di sini hanya pelatihan aja, prakteknya harus ada. Mungkin itu dari kami atas nama Dinas Pendidikan Kota Malang, dan terima kasih mengapresiasi kepada teman-teman panitia dalam rangka mendekati Hari Peduli Sampah Nasional APSN 2021 diadakan sebuah pelatihan yang bermanfaat untuk anak didik kita. Harapan kami lembaga-lembaga yang lain juga mengikuti jejak ini, karena kalau kita sudah berbicara bak sampah dan sebagainya itu karena sampah. Kalau adik-adik kita mulai dini sudah dilatih, sudah diingatkan, insya Allah Kota Malang kan bebas dari banjir. Mungkin itu, dan dengan seizin Bapak Ibu semuanya, dengan ridho Allah dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 23 Maret 2021 webinar pelatihan dengan tema kelola sampah menjadi berkah, dengan ini resmi saya nyatakan untuk dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwardana yang sudah memberikan support dan semangat kami untuk tetap melaksanakan kegiatan ini. Sekaligus kami panitia mohon izin besok hari Rabu tanggal 24 kita melaksanakan aksi dari kegiatan kelola sampah menjadi berkah. Berikutnya, Bapak, Ibu, dan hadirin serta anak-anakku yang kami banggakan, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Komite SMP Negeri 11 Malang, Bapak Dr. Irfan Haji Junaidi. Kepada Bapak Dr. Irfan H. Junaidi, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kodia Malang, Bapak Suwardana, yang sudah berkenan membuka acara ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 11, Ibu Palupi, kemudian Ibu Bapak Dewan Guru SMP Negeri 11, panitia dari acara ini, dan adik-adik ya, siswa-siswi SMP Negeri 11 yang sudah menyempatkan waktu untuk
berpartisipasi pada acara pada siang hari ini. Ya. Oke, saya sebagai ketua komite yang menyambut baik acara ini, ya. Jadi Hari Sampah Nasional yang tadi dikatakan jatuh pada tanggal 21 Maret 2021, ya. Jadi semangatnya di sini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran terhadap kebersihan dan juga terhadap pengelolaan sampah. Ya. Jadi siswa di sini akan harapannya dilatih ya dan mempunyai kesadaran tentang kebersihan dan juga tentang pengelolaan sampah itu ya, terutama sampah-sampah yang berasal dari plastik ya, karena ini bukan hanya masalah lokal tapi ini adalah masalah global ya. Sampah itu seperti kita ketahui dia akan sangat sulit untuk dihancurkan di dalam tanah ya, sehingga memang sekarang diusahakan penggunaan plastik itu semakin berkurang, itu harapannya. Kemudian yang kedua adalah dari kegiatan pada siang hari ini, harapannya adik-adik kita nanti itu bisa meningkatkan kreativitas ya, kreativitas terutama di dalam bagaimana menggunakan kembali, merecycle ya, menggunakan kembali daripada barang yang sudah dikategorikan sebagai sampah ya, menjadi barang yang bisa dimanfaatkan ya. Seperti tadi juga dipesankan supaya adik-adik setelah mengikuti acara ini harapannya bisa menjadi contoh, bisa menjadi pelopor ya, terutama untuk teman-teman, terutama untuk keluarga dan juga lingkungan di mana adik tinggal ya. Kemudian SMP 11 juga saya apresiasi ya sudah mengadakan acara ini sehingga bisa secara aktif berkontribusi di dalam pengelolaan sampah dan juga kesadaran terhadap kebersihan ini ya. Saya sebagai ketua komite dan juga teman-teman pengurus komite ya insya Allah akan berusaha untuk mendampingi ya, untuk bisa menjadi partner daripada SMP 11 terutama pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat dan kita semua ya. Kemudian harapannya juga sama seperti tadi Pak Kepala Dinas ya. Setelah pelatihan ini ya harapannya nanti bisa ditindaklanjuti ya, direalkan ya. Jadi tidak hanya pelatihan ini berupa pengetahuan, tetapi juga bisa dipraktekkan. Ya mudah-mudahan nanti juga bisa ditularkan ya kepada yang lainnya, terutama di lingkungan rumah dan juga di lingkungan sekitarnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengusahakan dan menyelenggarakan acara ini. Semoga apa yang kita inginkan diridai oleh Allah dan tercatat sebagai amal yang soleh. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin dan anak-anakku, demikianlah sambutan dari Ketua Komite SMP Negeri 11 Malang. Sekaligus kami panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini. Baiklah anak-anakku, Bapak Ibu, dan hadirin, sambutan PLT Kepala SMP Negeri 11 Malang yang akan disampaikan oleh Ibu Dia Pancaning Palupi SPD. Kepada Ibu Pancaning Palupi, disilakan. Yang terhormat Bapak, Ibu, hadirin, dan anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 11 Malang yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, izinkan saya sedikit berpantun.
Jangan lupa baca basmalah. Mengawali kegiatan hari ini, kelola sampah menjadi berkah, tema webinar kita kali ini. Ibarat sumur digali dalam, hijaunya rumput bak permadani. Izinkan saya ucapkan salam sebelum dimulai sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Sofyan Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Malang. Yang terhormat Bapak Suwarjana SEMM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Yang kami hormati Bapak Dr. Irfan H. Junaidi, Ketua Komite SMP Negeri 11 Malang. Yang kami hormati Bapak Sulaiman Sulang SSMAP, Ketua Himpunan Penggerak Adiwiyata Malang Raya. Yang kami hormati Ibu Yeni, peraih penghargaan Natural Leader Kemenkes tahun 2020, dan Ibu Wawat Puskesmas Mojolangu. Dan kami hormati pula panitia webinar peringatan HPSN tahun 2021, Bapak Ibu guru, karyawan yang berbahagia, serta anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 11 Malang yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tiada hentinya melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kita diperkenankan bersilaturahmi dan mengikuti webinar Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 11 Malang, kegiatan webinar yang kita laksanakan ini dalam rangka memperingati dan menyemarakkan peringatan HPSN dan mengimplementasikan pembelajaran oleh pendidik yang berbasis lingkungan serta wujud partisipasi aktif Komite SMP Negeri 11 Malang dan orang tua dari siswa kita dalam gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau GPBLHS. Rangkaian kegiatan virtual ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk tetap berkegiatan walaupun di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita. Selain itu, kegiatan ini mendukung program pemerintah untuk peduli lingkungan, menjaga siswa tetap kreatif walau di masa pandemi, dan menerapkan perkembangan iptek di sekolah serta menjalin silaturahmi antar warga sekolah, yaitu komite, guru, karyawan, siswa, serta masyarakat sekitar. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Wakil Wali Kota Malang, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, juga kepada Bapak Ketua Komite SMP Negeri 11 Malang, yang telah berkenan memberikan support, mendukung, mengapresiasi, serta memberikan sambutan pada kegiatan webinar ini. Dan nanti kegiatan webinar ini akan dilanjutkan pada kegiatan aksi kelola sampah menjadi berkah, yaitu pelatihan mengolah limbah popok atau diapers menjadi bahan yang tepat guna dan bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Sulaiman Sulang SSMAP selaku Ketua HPAI Malang Raya. Sekaligus Bapak Sulaiman akan launching pembukaan Sampah Mart, bentuk kerjasama SMP Negeri 11 Malang dengan SMK Negeri 6 Malang. Tak lupa juga kami ucapkan kepada Ibu Yeni Purwati, beliau adalah peraih penghargaan Natural Leader Kemenkes tahun 2020 yang nantinya akan memberikan pelatihan untuk siswa-siswi kita, dan beliau juga salah satu pengurus Komite SMP Negeri 11 Malang.
Terima kasih atas semua yang telah mendukung sehingga kegiatan webinar ini bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Terima kasih juga kepada segenap panitia serta semua pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu sehingga kegiatan webinar peringatan HPSN ini bisa terlaksana dengan baik. Dan pada hari ini nanti webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni dan dilanjutkan besok pada aksi yaitu pelatihan mengolah sampah menjadi berkah. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar. Selamat mengikuti webinar. Salam Bumi Pasti Lestari. Sinergi satu aksi untuk bumi dan semangat adiwiyata. Selamat mengikuti webinar kepada seluruh anak-anakku SMP Negeri 11 Malang, juga seluruh hadirin yang bisa mengikuti pada kegiatan webinar ini. Sekaligus juga saya mengingatkan ya, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, juga mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Mungkin ada tadi pada awal-awal kegiatan ada beberapa kendala ya, sehingga suara sound kurang bagus ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, juga anak-anakku. Selamat mengikuti webinar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia Panjaning Paluti atas dukungan, support, dan apresiasinya. Bapak, Ibu, dan hadirin serta anak-anakku, sebagai wujud kerjasama SMP Negeri 11 Malang dengan SMK Negeri Malang, dengan SMK Negeri 6 Malang, dengan ini kepada Ketua Adiwiyata SMK Negeri 6 Malang, Bapak Sulaiman Sulang SSMAP, untuk memberikan sepatah kata terkait pengelolaan sampah melalui Sampamart. Kepada Bapak Sulaiman Sulang, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mohon maaf ini dalam perjalanan ini bersama salah satu tokoh Adiwiyata nih. Ya, ini Bapak Samsul Arifin. Ya. Salah satu tokoh Adiwiyata di Malang Raya dan juga bergabung di HPAI. Ini baru habis makan siang ya, jadi kami masih di mobil. Jadi gini Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terkait dengan kegiatan hari ini, saya selaku pribadi mengapresiasi semangat SMP 11 untuk melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk SMP 11 ini sekolah yang termasuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia. Jadi saya ucapkan selamat berkegiatan. Kemudian terkait dengan inovasi Sampamart yang akan dikembangkan di SMP 11, kami menyambut baik Bapak Ibu ya, kami menyambut baik bahwa kegiatan inovasi ini itu mudah kita laksanakan di mana saja. Ya, di mana saja kita bisa berkegiatan dengan inovasi Sampamart. Asal ada tempatnya, kemudian ada sistem yang diatur baik oleh gurunya maupun siswanya. Jadi inovasi Sampamart ini kalau kita gerak bersama, insya Allah mudah dilaksanakan ya. Contohnya kita menyediakan ATK gitu ya, sekolah menyediakan ATK, kemudian kita kita jual di sekolah, tapi sistem pembayarannya adalah dengan menggunakan sampah yang punya nilai ekonomis gitu. Contoh sederhana ya Bapak Ibu ya, jadi misalnya kita jual buku tulis
harganya 5.000, kira-kira sampah yang kita kumpulkan sesuai dengan bobotnya, bobot dan harganya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sampahnya itu kurang, sedangkan buku misalnya harga buku 5.000, sampahnya ternyata hanya 3.000. Kira-kira solusinya seperti apa? Nah, ini kita pakai sistem ini Bapak Ibu, sistem apa namanya? Kalau kita di sekolah itu biasanya kita punya mitra kerja ya, mitra industri ya. Mitra industri yang mungkin punya CSR yang di bidang lingkungan itu kita bisa ngajukan. Kita bisa ngajukan untuk menyuplai sembako atau alat tulis kantor. Nah, sehingga tetapi kita terus bergerak untuk model transaksinya adalah dengan menggunakan sampah yang punya nilai ekonomis. Nah, nilai edukasi ini yang sangat berharga bagi sekolah Adiwiyata, baik sekolahnya ataupun para penggiatnya gitu. Jadi sangat mudah Bapak Ibu untuk kita jalankan model inovasi sampah mart ini. Alhamdulillah kami di sini di SMK 6 sampah martnya masih berkembang terus. Bahkan beberapa kali disuting oleh televisi nasional. Kemudian ini kami mengembangkan lagi usaha lain. Tapi dari sampah mart itu kami sekarang sudah mengembangkan 2 unit usaha baru, yaitu kopi vokasi sama cuci sepeda motor. Nah, ini juga unit bisnisnya juga menggunakan sampah sebagai alat transaksi. Ya, nanti misalnya Bapak Ibu ingin belajar ke sini, silakan kita belajar bersama, atau adik-adiknya dari siswa yang ingin belajar, ayo kita belajar bersama supaya kita punya motivasi dan kita bisa memiliki leadership yang bagus seperti itu. Mungkin itu sekilas tentang inovasi sampah mart. Semoga nanti di SMP 11 Malang bisa menerapkannya. Nanti tim kami bisa membantu ke sana ya, supaya kita bisa jalan bersama, bersatu padu untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sulaiman yang lebih beken ini dengan sebutan Pak Sule ya Pak. Terima kasih Pak Sule. Jujur kami menyampaikan bahwa kegiatan webinar ini tentang kelola sampah adalah kami terinspirasi dengan sampah mart yang beberapa waktu kami sempat kita berkunjung ke SMK 6 dan di sana kami sedikit berguru kepada Pak Sule dan terwujudlah hari ini inspirasi Bapak ini sangat bermanfaat bagi kami di sini. Selanjutnya kami tidak akan surut untuk selalu berguru, menimba ilmu dan menerima masukan-masukan dan saran dari Bapak selaku Ketua Adiwiyata dan Ketua HPAI di Kota Malang. Oke, siap. Oke, siap Ibu. Oke, sampai jumpa ya. Terima kasih Bapak. Ya, sampaikan salam ke Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman. Terima kasih Bapak Sugeng Tindak, hati-hati di jalan. Salam sama Pak Sam yang di sebelahnya. Pak Sam. Ya. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan anak-anakku. Tadi dari sambutan-sambutan mulai dari Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kadin, Ibu PLT, Kepala Sekolah, Bapak Irfan selaku Ketua Komite. Intinya beliau-beliau sangat mendukung kegiatan kita hari ini.
Dan yang paling krusial adalah di sini yang perlu kita garis bawahi adalah betapa pentingnya pengelolaan sampah. Untuk itu, Bapak, Ibu, hadirin dan anak-anakku, marilah kita ikuti webinar kali ini yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Laili Masuda, SPDI. Baiklah, marilah kita sambut Ibu Laili Masuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nampak walaupun dari jauh kita sambung hati ya. Tidak ada tatap muka tapi dengan tatap mata. Hari ini merupakan hari yang spesial karena banyak dukungan dari orang-orang yang hebat. Semoga Ananda SMP generasi 11 juga tertular aura positifnya ya. Hari ini adalah hari pertama kita webinar kelola sampah menjadi berkah. Bagaimana sih sampah bisa menjadi berkah? Padahal sampah itu kan sesuatu yang harus dibuang. Ternyata kita karena orang kreatif luar biasa sekali. Ya, hari ini kalian akan dapatkan ilmu dari beliau langsung, seorang yang sangat harus ceritakan prosesnya panjang. Sebelumnya akan kami sampaikan terima kasih kepada tim ZAM Adiwiyata SMP Negeri 11 Malang karena telah berhasil menorehkan prestasi juara 1 sekota Malang. Selamat. Kemarin pas hari air, kebetulan perwakilan dari PDHM menyampaikan itu merupakan anugerah bagi kami. Ini adalah awal yang baik. Ternyata kalian, gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau kalian ingin tahu apa sih sampah itu, nah berikut sekilas dari profil Bu ini. Saya dulu. Ya, Bu Yeni Purwati. Beliau alhamdulillah termasuk wali murid dari Galang kelas 8. Jadi ini plus ya. Ini dia. Belum nampak. Belum nampak? Belum. Siapakah Bu Yeni? Ya. Beliau lahir di Malang 21 Agustus 1982, masih muda. Alamatnya di Jalan Jalan Atas, Kelurahan Tunjung Sekar. Pendidikan terakhir sarjana S1 Universitas Brawijaya Administrasi Publik. Prestasi beliau sangat luar biasa diawali dengan SDBM Award Natural Leader terbaik 2020 dari Kemenkes. Dilanjutkan masih di tahun yang sama meraih penghargaan wanita tangguh dari USAID Awards tahun 2020 dan kemarin baru aja hari ini penyerahannya oleh Bapak diwakili oleh Bapak Wali Kota Malang secara virtual, yaitu sebagai Hari Perempuan Internasional pada Januari kemarin. Luar biasa sekali. Beliau juga sebagai ketua di Kampung Sensasi Berdaya. Ini kampung yang menimbulkan sensasi. Apa aja sensasinya? Ini dia. Ini adalah salah satu kegiatan di Kampung Sensasi, pembuatan pot bunga. Inilah jadinya. Kemudian ada pembinaan, dan ini pot bunga versi gantung. Vertical garden, kemudian ada kap lampu, semuanya bersumber dari apa? Sampah. Sampahnya bagaimana? Nah, ini beberapa kunjungan dari beberapa departemen, baik dari Kemenkes, dari pemerintah kota Malang maupun dari kota-kota yang lain sudah terbukti dan teruji. Penasaran bagaimana sih sampai Kampung Sensasi ini bisa lolos? Nah, ini kemarin ketua penghargaan langsung yang diberikan di tahun 2021, baru sepekan yang lalu. Jadi kita gali ilmu beliau sebanyak-banyaknya ya. Beliau adalah salah satu anggota tim monitoring dan evaluasi partisipatif di RW 1 Desa Tunjung Sekar.
dan banyak sekali. Intinya beliau pesankan tadi ke saya yang berbuat, menyenangkan, tapi bermanfaat. Gitu ya, kita kenalkan silakan Ibu Yeni Purwati. Selamat datang Ibu, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih kemarin sudah buat taman di sekolah kami. Ternyata kami tertarik gitu. Nah, awalnya bagaimana kok bisa memiliki ide dari Diapers? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Tadi di depan sudah diperkenalkan saya, jadi saya nggak perlu memperkenalkan lagi. Biar suasananya tidak terlalu tegang, saya mau menyapa anak-anak dulu ya, Bu ya. Silakan Bu. Selamat siang untuk anak-anak semua. Mana ya suaranya? Enggak ada. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Salam sehat ya semuanya. Walaupun intinya mereka sudah kangen ingin bertatap muka, tapi kita tahan dulu karena semua untuk kebaikan. Semoga kita selalu sehat, karena kan dengan sehat kita bisa berprestasi dan berkreasi. Untuk pertama-tama, saya adalah Ketua Kampung Sensasi. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang apa sih Kampung Sensasi itu. Tadi ya. Kampung Sensasi sendiri itu adalah kepanjangan dari Kampung Sehat dan Nyaman Sanitasi. Kami ingin kampung kami ini menjadi sebuah kampung inspirasi yang sangat peduli dengan kesehatan dan juga kebersihan. Sensasi itu berarti singkatan ya Bu ya? Iya. Dari harapan dari masyarakat kita sehat, nyaman, sanitasi. Kalau sudah nyaman, kalau sudah sehat, semuanya cukup sekali. Ya, lanjut. Kampung Sensasi sendiri itu berdiri karena kami di wilayah Sekar itu untuk yang masih BABS tunai, dalam artian itu kalau orang bilang itu BABS-nya terselubung. Karena apa? Rumahnya bagus, ada WC-nya, tapi ternyata masih buangnya ke sungai. Jadinya itu kita kan dinamakan terselubung. Nah, dari data sanitasi itu slide berikutnya. Nah, ini dari data sanitasi dasar tahun 2019, di situ untuk Kelurahan Tuding Sekar, 90% itu BAB masih merupakan di tetangga, 8,5% menggunakan jamban tidak sehat, ya ini di dalamnya termasuk yang terselubung tadi, dan 1,5% menggunakan jamban sehat semi permanen sama. Nah, berawal dari situlah akhirnya nanti ini penerapannya efeknya ke SDBM. Nanti saya jelaskan SDBM slide selanjutnya, Bu. Nah, ini yang melatar belakangi Kampung Sensasi. Pada bulan Juni 2019 dilakukan penghijauan oleh Dinas Kesehatan dan PKM Mojolangu di wilayah RW 1 Tuding Sekar. Yang kemudian alhamdulillah dari PKM Mojolangu dengan keinginan saya, beliau mau memberikan pembinaan penerapan 5 pilar SDBM di lingkungan saya. Kemudian bulan Desember alhamdulillah kita sepakat untuk mendirikan Kampung Sensasi yang dulu itu nama itu diberikan oleh Sismas itu. Ada Bu Awad di sini, Bu Awad ya. Nah, disitulah akhirnya kita membentuk Kampung Sensasi Sehat dan Nyaman Sanitasi. Di dalamnya ada pembinaan. Slide selanjutnya Ibu. Ini bentuk pembinaan saya yaitu antara lain ini kita jadwalkan 2 minggu 1 kali itu kita adakan pembinaan langsung dari PKM Mojolangu. Di sini warga itu datang, jadi ada petugas PKM Mojolangu. Di situ diadakan pemicuan agar
masyarakat dengan sendirinya mau mengubah pola hidupnya menjadi sehat. Nah, apa sih STBM itu? STBM adalah sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu yang ingin merubah perilaku sehat, sanitasinya dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan akhirnya bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Kebetulan warga saya itu banyak, ada 85, jadinya kita bagi sesuai pilar-pilar di dalam STBM. Alhamdulillah itu dengan adanya pembinaan STBM tersebut, progres dari masing-masing pilar STBM pada tahun 2019 kami mendapatkan 7 titik yang menyebar di wilayah RW 1, yaitu bantuan biofilter yang berasal dari bantuan PUPR. Selanjutnya itu, nah, ini akhirnya dari situlah kita dibimbing oleh Karping yang kebetulan di situ ada Bu Yunita yang sangat berperan untuk kampung saya. Di situ saya diajari bagaimana sih cara mengolah sampah diapers. Karena sesuai pilar 1 yaitu stop BABS, karena saya sendiri, wilayah saya sendiri itu berdekatan dengan sungai dan sampah diapers itu banyak kita temukan di sana. Selain juga bayi juga banyak di sana. Untuk yang kemudian yaitu pilar 2 yaitu adanya sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini alhamdulillah satu tongkrang cuci tangan dan di masa pandemi akhirnya menjadi tren itu ya. Untuk slide selanjutnya Ibu, ini pilar 3 pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Alhamdulillah karena standarnya untuk sanitasi aman untuk air minum yaitu harus menggunakan air perpipaan yakni PDAM, dan alhamdulillah juga Ibu kemarin karena saya mendapatkan penghargaan dari PDAM juga memberi apresiasi berupa dana tunai yang alhamdulillah saya buat itu lukisan serta untuk pembangunan kampung saya, banyak manfaatnya. Selanjutnya Ibu, nah ini yang pengolahan sampah rumah tangga. Di sini kami mengolah sampah, ada komposter, itu kita jadi setiap warga itu untuk sampah basahnya itu kita buang ke komposter ini. Bank sampah anorganik di sini kita itu setornya satu bulan satu kali. Kenapa 1 bulan 1 kali? Karena kita sendiri pengurus kan ibu rumah tangga ya. Akhirnya itu 1 bulan sekali untuk setor sampah, tapi memang sudah kita sepakati untuk sampah ini kita buat sodako yang semuanya dana yang terkumpul untuk kepentingan sosial. Nah, di sini sebenarnya banyak kita mengolah sampah. Di situ juga ada dari sampah kardus kita buat untuk kotak perhiasan. Terus ini alhamdulillah untuk bantuan pakaian layak pakai kita ada juga edukasi dengan ekoprint yang memang ramah lingkungan karena kita memang daerah yang dibina SDPM, jadi benar-benar kita harus peduli dengan lingkungan dan diterapkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Selain ekoprint kita jaga juga ya. Siap. Ya, untuk selanjutnya nah ini pengolahan limbah cair rumah tangga. Di sini slide selanjutnya. Di sini alhamdulillah Ibu di kampung saya juga ada bank jelantah. Bank jelantah ini jadi jelantah yang terkumpul sehingga dia tidak berwarna hitam. Kita saring kita buat untuk lilin jelantahnya. Itu tempat untuk lilin jelantahnya itu kita juga sama menggunakan dari daur ulang diapers itu. Ya kan ya. Sekali lagi kita bisa digunakan dengan ini ya. Jadi dibuang aja. Sampah itu kan memang bisa menjadi berkah memang ya. Itu tadi. Akhirnya di sini juga saya bekerja sama dengan mahasiswa UB untuk jelantahnya. Ini dalam kesigapan kami dalam masa pandemi, kami membentuk Satgas COVID-19 skala RT dari skala kampung ini, ada dari foto ini, dokumentasi ini dari Pak Andi Yasa, dia memberikan banyak support untuk kami. Nah itu sekilas tentang kampung sensasi. Jadi masih semangat ya, ini masih semangat ya. Nah ini kita masih sampai menjadi berkah.
cukup dulu gini kayaknya. Baik, terima kasih kepada Bu ini itu banyak sekali ternyata sampah. Tadi mulai dari lantai, diapers, seringkali kita lihat dan dibuktikan oleh Bu ini bisa diolah sedemikian rupa cantik, jadi tidak disukai dari sampah dan nilai manusia dapat. Nah, itu mudah kan? Nah, bagi anak-anak nanti besok kita akan praktek hal itu. Kita praktek membuat pulang membawa oleh-oleh. Jangan sampai nggak hadir ya, sayang ini. Ya, next selanjutnya. Baik, kita lanjutkan di materi yang kedua. Ini sudah tadi ya. Nanti bosen Bu ini. Oke. Selanjutnya sudah satu produk diapers. Diapers merupakan alat berupa pokok sekali pakai berdaya serap tinggi. Tapi karena kenapa saya tidak menyebutkan pampers? Karena kita di sini harus tidak boleh menyebutkan merek. Lanjut aja ini sekilas sebagai diapers. Next Bu. Apa ini? Kenapa kita lebih ke diapers? Memang karena kebetulan lokasi saya, lokasi kampung kami memang berdekatan dengan sungai yang begitu banyak sampah diapers itu di sungai. Karena ini berhubungan dengan apa ya, image orang Jawa ya, mitos jadi berulang kali kesulitan. Sebetulnya gini, adik-adik yang punya adik bayi ya nanti bisa ngomong ke ibunya. Jadi itu hanya mitos. Jenengan mau sehat selamanya, sayang nggak sama anak cucunya? Bilang aja sama orang tuanya seperti itu. Karena apa? Dari sampah diapers yang dibuang ke sungai itu sungguh, istilahnya itu sungguh meresahkan dan sungguh nanti efeknya ke kesehatan kita. Karena apa? Air mengalir. Jadi itu Bu Laili ya, 3 juta pokok Bu ya, panjang aliran Brantas. Kan itu memang sangat mengkhawatirkan. Badan kerja kotoran yang dibuang, kemudian dialirkan ke sungai. Sungai itu dipakai kita. Nah, apalagi yang makanya gini ya, nanti semoga aja adik-adik tambah semangat ngomong. Adik-adik suka sayur nggak? Pasti suka ya. Ibu guru semuanya yang hadir di webinar sini suka sayur nggak? Sangat suka. Nah ini sayangnya, ya, ini sayangnya ya Bu Laili, itu ada buah di sini. Jadi jenengan tahu sungai yang besar di Gadang ya, daerah Gadang apa itu, itu petani cuci sayur itu di sungai, bayangkan aja loh ya. Sedangkan limbah itu tadi itu kan sangat tidak baik bagi kesehatan. Jadi ayolah kita sama-sama semangat ya, adik-adik kita, pengertian untuk orang tua kita, apalagi yang punya baby-baby. Tapi kan kadang adik-adik, ayo buang sampahnya itu guys, kan ya itu. Semoga kita sama-sama bisa buka itu ya. Memang tidak harus langsung ya, tapi kita tanamkan dulu. Soalnya kalau orang Jawa ini susah-susah gampang mulai. Ya. Tapi kebiasaan yang baik itu berawal dari ilmu. Jadi ini panjenengan sumberkan ilmu kepada anak-anak yang menularkan keluarga-keluarga ini. Ini Bu Laili ada lagi yang perlu kita garis bawahi yang di sini ya. Sampah itu butuh waktu 250 sampai 500 tahun. Itu satu popok. Bayangkan kalau popoknya banyak ini. Terus sayur, kita habis ini masih suka sayur enggak? Masih. Apalagi itu habis ini ya Bu Laili ya. Tapi dengan itu lama-lama kita sayangi diri kita sendiri. Enggak kita tanamkan di keluarga kita. Jadi untuk adik-adik yang punya adik bayi ataupun tetangga atau saudara yang punya bayi, mohon ya kita caranya gimana ngerayu lah titik air yang penting agar mereka tidak membuang. Oke Bu, next selanjutnya. Nah ini untuk penanganan sampah diapers itu sebelum dibuang itu dibersihkan ya. Dibersihkannya caranya gimana? Untuk kalau yang kita buang tinja itu di WC. Setelah itu kalau tidak diolah lagi boleh itu dibersihkan, kemudian dibuang di tempat sampah yang terpisah. Jadi jangan sampai dibuang di sampah dapur. Bilang ibunya ya, adik-adik ya, nanti kalau ada ini sangat meresahkan Bu Laili, makanya alhamdulillah langsung ya. Kita dengan sungai, kita dengan sekolah kami. Iya.
sudah berapa bulan sore ini? Nah, itu kita lama. Jadi sebelum pembinaan itu saya dekat sungai ini, rumah saya di sungai. Kalau musim kemarau ya Bapak Ibu, lautnya itu ya Allah, mungkin di daerah kan enggak, rumahnya nggak ke sungai, jadi nggak begitu terdampak. Tapi bayangkan yang sangat dekat itu Pak, kalau musim kemarau pagi hari waktunya sarapan pagi ada sinar matahari, ternyata ada bau. Ya, itu jadi sekali lagi kita bisa merubah jika kita punya satu niatan yang baik itu. Kalau ini kan nanti kalau yang dikelola, insya Allah di kampung kami Ibu sekarang itu kita ada kampung diapers itu kita menerima dari sebelumnya tanpa ada batasan. Jadi monggo adik-adik Bapak Ibu juga boleh kalau ada tetangganya. Kalau motor diapers bisa ke kampung kami. Daripada di uang sungai, terus lingkungan dan kita semuanya, jadi langsung ke kampung saya. Nah, siap. Itu harganya kita kasih harga 1 setelan itu kalau untuk yang celana kita beri harga 250. Tapi kalau untuk yang itu perekat kita kasih harga cuma 200. Tapi jangan dinilai dari itunya. 1 minggu aja biasanya satu warga itu ibu itu bisa setor 40. Wow, satu warga 40 ya. Kalau punya anak bayi 2, bayangkan bisa 80. belum tetangganya. Nah, 1 minggu 20. Ya. Udah Bu, lanjut slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi udah Bu, bisa di slide selanjutnya. Nah, ini untuk besok ya. Pokok menjadi pot bunga. Alat yang kita perlukan adalah pot plastik sebagai cetakan. Yang kedua adalah handscoon atau sarung tangan dari karet. Kenapa karet? Karena kita nanti olahannya bukan tepung dan telur, tapi ini semen dan air. Yang ketiga bor itu kita gunakan nanti untuk mengisi lubang pot. Yang keempat, potongan kayu bekas atau keramik digunakan saat proses pemberian warna setelah warna dasar agar tekstur pot lebih terlihat. Udah, untuk bahannya ada diamond bekas yang sudah dibersihkan, oli bekas untuk melumuri pot tadi yang akan kita buat cetakan, yang keempat pasti semen, yang kelima cat dan air. Udah. Ada utang mikir, aduh, barang-barang itu tidak siap hadir dengan niat yang tulus dan semangat kelestarian lingkungan, dan hadir semua alat dan bahan sudah disiapkan. Nanti dapat bonus loh Bu, boleh bawa potnya loh. Boleh bawa pulang potnya untuk ibu di rumah. Jadi itu ya. Jadi yang untuk dengan slide selanjutnya. Cukup dengan kehadiran. Udah. Nah, ini foto tadi ya, alat dan bahan. Nanti besok kita pelatihannya yang seperti ini. Jadi kita ada bahan alat, terus ini kan makanya itu pakai prosesnya. Itu harus pakai sarung tangan karet. Kalau sarung tangan biasa nanti tangannya pasti masih kena cedera. Ini aja ibu-ibu masa kalah sama ibu-ibu ini. Nah, ini ibu rumah tangga sekarang kalau beli barang atau beli baju aja udah pakai suami. Sudah mandiri. Sudah disampaikan dari selanjutnya. Ini prosesnya. Ini prosesnya ini untuk pengecatan dasar. Kenapa kita mungkin banyak produk dari diapers sebelumnya, cuman rata-rata mereka tidak memberi warna dasar. Jadi mungkin nanti untuk khusus ini ya. Nah, nanti kan warna-warnanya cantik-cantik itu. Jadi nanti kita bisa melayani customer mau warna apa. Kemarin itu saya dapat dari sumber itu minta warna kuning semuanya. Nah, ini sama ini di vertical garden ini juga dari diapers, tapi ini diapers yang rekat itu. Kalau pakai yang celana enggak bisa. Dan sudah ada di sekolah kami sama terus. Ya, siap. Kalau yang ini belum tahu karena masih pandemi ini. Tunggu nanti ya. Nah, ini nanti siapa tahu Bu Leni nanti anak-anak bisa bikin vertical garden untuk SMP 11. Ya.
Jangan lupa ya, nanti hapusnya ada di saya, monggo kalau mau. Udah itu aja, saya kira. Nggak terasa ini. Iya. Jadi intinya adalah sampah itu jangan hanya di sebelah mata. Mari kita olah, kita cari ilmunya, kita jadikan berkah. Berkah untuk apa? Secara ekonomis maupun secara lingkungan. Karena kita hidup sebagai manusia nggak perlu alam. Itu yang penting. Itu ya Bu Yeni ya? Iya. Ada pesan untuk anak? Gini. Apapun sesulit apapun kalau kita bayangkan itu ya memang kayaknya maju mundur. Tapi ingat adik-adik, siapa yang akan diberi lingkungan kalau tidak kita? Kapan lagi kita mulai kalau tidak sekarang? Jangan pantang menyerah. Marilah kita berkreasi. Insya Allah ekonomi pun akan mengikuti. Apalagi adik-adik nanti kalau bisa menjadi memproduksi pot, uang jajan, kuota nggak usah minta orang tua. Itu aja ya. Salam sehat selalu, semangat, dan saya apresiasi untuk SMP Negeri 11, Bapak Ibu Guru juga panitia. Terima kasih saya sudah boleh ikut di sini, Bu. Ya, udah itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dan bagaimana sebagainya kita pegang itu besok ya. Iya. Lebih semangat lagi ya. Secara hadir kita tidak hanya secara materi, secara teori, tapi kita juga akan praktik langsung. Gitu ya. Anak-anak terakhir ingin semangat kalian, semangat mikrofon kalian. Kita semangat ya. Ketika saya bilang sobat Haji Binaka sekar gitu aja. Itu adalah semua dari kita. Tetap adalah cerdas, tanggap respect dan responsibility. Bisa nyalakan semua mikrofonnya. Tiga ya. Satu, dua, sobat Haji Binaka. Kurang masih siang ini ya. Jangan dulu. Kita mulai ya, biar lebih semangat. Kita niatkan bahwa kita butuh alam, mari kita lindungi. Sobat Haji Binaka. Terima kasih. Salam satu aksi. Menjadi satu aksi. Salam bumi pasti lestari. Salam bumi lestari. Salam bumi pasti lestari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Semoga semua dari ini buka kepada kita lebih putra, lebih peduli. Jadi kembali jaya, semangatnya. Sampai jumpa di isolasi, lebih semangat dan lebih berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Laini dan Ibu Yeni yang telah memandu dan memberikan pencerahan tentang kelola sampah di Apers. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini melalui webinar yang sangat luar biasa ini menjadi manfaat khususnya bagi Adiwiyata SMP Negeri 11 Malang dengan Sobat Cetar. Bapak Ibu hadirin dan anak-anakku, perlu saya sampaikan sedikit mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yeni itu sebetulnya sudah ada di SMP 11 kemarin. Mohon maaf Bapak Wakil Wali Kota ketika Bapak hadir pada acara penanaman pohon untuk plakat itu terbuat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yeni kali ini. Dan itu merupakan sumbangan dari Bapak Ibu Komite yang berkontribusi terhadap kegiatan SMP Negeri 11 Malang. Dan saat ini kami menuju ke arah sana dengan mengajak siswa-siswa kami untuk mencapai Adiwiyata Nasional. Dan dengan kegiatan ini kami mohon dukungan, support, dan apresiasi dari Bapak Wakil Wali Kota
Malang, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, dan Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu guru, dan serta anak-anakku yang kami banggakan. Baiklah, Bapak Ibu hadirin dan anak-anakku yang kami banggakan, sebelum kita tutup acara webinar ini, marilah untuk mengakhiri kegiatan ini dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Santoso SP. Kepada Santoso, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, anak-anak peserta webinar yang saya hormati, untuk menutup kegiatan siang ini, marilah kita berdoa secara khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami haturkan selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat yang sudah Engkau anugerahkan, sehingga kami bisa hadir untuk mengikuti webinar rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dengan tema Kelola Sampah Menjadi Berkah, berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang penuh, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah dan rahmat-Mu. Ya Allah, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada webinar kali ini kesehatan, kekuatan, kemudian keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan dalam mengikuti webinar serta pelatihan ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukan hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Santosa yang telah menutup acara ini dengan doa. Sebelumnya kami mohon untuk anak-anak tidak dulu meninggalkan kegiatan ini, karena ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Kepada Bapak Ibu dan hadirin, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keikutsertaannya dalam kegiatan webinar kali ini. Kami selaku panitia dan saya selaku MC pada acara ini mohon maaf jika ada kekurangan dan kata yang kurang berkenan pada kegiatan hari ini. Sekali lagi, kami mengucapkan segenap panitia dan seluruh keluarga SMP Negeri 11 Malang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pengumuman untuk anak-anak. Besok hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 kegiatan aksi kelola sampah menjadi berkah. Wajib hadir perwakilan kelas 7 dan kelas 8 pukul 7.30 sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Wajib berseragam olahraga dan bersepatu dengan membawa tumbler air minum, memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan, membawa peralatan sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan tidak lupa untuk daftar hadir hari ini melalui chat
Nah, karena dibatasi protokol 17 anak yang ditunjuk wali kelas, sehingga kegiatan untuk aksi adalah kegiatan yang sudah mendapat rekom dari wali kelas 7 dan 8. Sampai jumpa untuk anak-anak. Sampai jumpa besok Rabu 24 Maret 2021. Sobat Ketar, Adiwiyata SMP Negeri 11 Malang. Sinergi satu aksi. Salam bumi pasti lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.